Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahi mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmatnya. Siang hari ini kita bisa sama-sama berkumpul untuk berdiskusi akan suatu materi. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang terhormat Bapak Rohenda SHGMM MSI selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia, dan yang saya hormati rekan-rekan kelompok 4 unit proposal penelitian. Baik teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah tema tentang urgensi penggunaan bahasa Indonesia di kalangan generasi muda. Saya kristalkan tema pembahasan kali ini dengan judul Bahasa Indonesia sebagai fondasi identitas dan kebudayaan bangsa bagi generasi muda. Nah, teman-teman, bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati jasa pahlawannya. Kutipan pidato Bung Karno ini sangat terkenal dan mengandung pesan yang mendalam, sejalan dengan makna dalam semangat Sumpah Pemuda. Campur tangan generasi muda dalam menjaga, melestarikan, dan mempromosikan bahasa Indonesia di era globalisasi menjadi faktor krusial yang akan dikupas dalam pembahasan ini. Generasi muda adalah katalisator perubahan yang berada di garis terdepan dalam menghadapi arus globalisasi. Pembahasan yang pertama kita akan mengupas hubungan atau relasi korelasi antara bahasa Indonesia dan generasi muda saat ini. Teman-teman, hakikatnya bahasa itu merupakan refleksi mendalam dari pemahaman sosial dan budaya yang mendefinisikan esensi dalam suatu komunitas. Bahasa bukan hanya alat komunikasi, tetapi juga menyiratkan identitas dan nilai-nilai. Bahasa menunjukkan bangsa. Itulah kata bijak yang sejak lama tertanam dalam benak kita. Bahasa kita adalah bahasa Indonesia. Bahasa yang bukan hanya menjadi kebanggaan dan identitas, tapi juga alat persatuan yang berjasa dalam sejarah Indonesia. Nah, tantangan terbesar bagi kita sebagai generasi muda ini adalah bagaimana menjaga kekayaan budaya dan bahasa dalam era globalisasi yang terus berubah ini. Dampak globalisasi tidak selalu merata dan positif. Homogenisasi budaya dan hilangnya keragaman dapat terjadi. Pengaruh budaya asing yang dipromosikan oleh globalisasi dapat menimbulkan tekanan serius terhadap budaya dan bahasa lokal, bahasa Indonesia khususnya, yang mencerminkan identitas nasional yang kaya. Ia menghadapi tekanan dari bahasa asing dan campuran budaya. Pembahasan selanjutnya terkait dengan tantangan generasi muda dalam menjaga dan melestarikan bahasa Indonesia di era globalisasi. Teman-teman, globalisasi telah membawa perubahan fundamental dalam cara dunia berkomunikasi dan berinteraksi, memfasilitasi komunikasi lintas budaya dan negara. Ia membawa konsekuensi mendalam
mempengaruhi berbagai aspek dalam kehidupan kita, termasuk aspek teknologi, seni budaya, dan ekonomi yang melintasi batas-batas nasional. Nah, namun teman-teman, globalisasi ini ternyata juga membawa tantangan bagi bahasa nasional, termasuk bahasa Indonesia. Dominasi bahasa asing dalam media, teknologi, dan bisnis dapat mengancam eksistensi dan relevansi bahasa nasional. Westernisasi atau kebarat-baratan yang semakin meluas juga mempengaruhi pemahaman dan penggunaan bahasa. Oleh karena itu, generasi muda, kita berperan besar dalam mempromosikan, menjaga, dan mengembangkan bahasa. Dari deskripsi di atas, saya ingin meringkas poin-poin dalam konteks tantangan generasi muda dalam menjaga dan melestarikan bahasa Indonesia di era globalisasi. Di antaranya, pertama, pengaruh bahasa asing. Saat ini, teman-teman generasi muda itu sering terpapar pada konten media dari luar negeri, seperti film, musik, dan media sosial yang menggunakan bahasa asing. Hal ini dapat mempengaruhi penggunaan bahasa Indonesia dan mengakibatkan campuran dengan kata-kata atau rasa asing. Yang kedua adalah penggunaan media sosial. Media sosial ini memungkinkan penggunanya untuk berkomunikasi dengan cepat dan seringkali dalam format yang lebih santai. Hal ini dapat mengakibatkan kecenderungan untuk menggunakan singkatan atau gaya penulisan yang tidak sesuai dengan kaidah bahasa baku. Tiga, penggunaan singkatan dan akronim. Di era teknologi dan media sosial, penggunaan singkatan atau akronim semakin umum. Hal ini dapat mengakibatkan kebingungan atau kesulitan dalam memahami pesan, terutama jika singkatan tersebut tidak dikenali oleh penerima. Keempat, kualitas literasi. Meskipun kemajuan teknologi memungkinkan akses informasi lebih mudah dan luas, masih ada tantangan dalam hal aksesibilitas atau kualitas sumber informasi. Hal ini dapat mempengaruhi kemampuan generasi muda untuk memperkaya kosakata dan pemahaman bahasa mereka. Dan yang kelima, itu kurangnya keterampilan berbahasa. Saat ini beberapa anak muda mungkin kurang memahami tata bahasa dan struktur bahasa Indonesia dengan baik karena lebih terbiasa dengan komunikasi informal. Ini dapat mempengaruhi kemampuan mereka dalam situasi formal atau akademik. Nah, setelah kita tahu tentang hubungan antara bahasa Indonesia dan generasi muda saat ini, pun dengan tantangan yang mereka hadapi, maka bagaimana kita sebagai generasi muda bisa berperan aktif dalam menghadapi situasi tersebut? Nah, teman-teman, di tengah tantangan globalisasi terhadap bahasa Indonesia, generasi muda berada di garda terdepan dalam memahami dan merespon perubahan. Generasi muda adalah kelompok yang memiliki peran krusial dalam pelestarian dan perkembangan bahasa, khususnya dalam konteks globalisasi. Mereka adalah agen perubahan yang signifikan dalam kerangka bahasa dan budaya. Generasi muda ini memiliki ciri-ciri fisik yang kuat, pemikiran yang cenderung lebih luas dan kritis, serta semangat yang membara. Mereka merupakan kelompok yang aktif dalam berinteraksi dengan teknologi dan media sosial, yang memungkinkan mereka untuk memainkan peran yang lebih proaktif dalam memajukan bahasa Indonesia. Generasi muda di era ini diwarnai oleh perubahan sosial, teknologi, dan lingkungan global yang semakin kompleks. Mereka dapat menjadi pelopor dalam mempromosikan penggunaan bahasa Indonesia dalam skala internasional dan membawa inovasi melalui pemanfaatan teknologi dan media sosial untuk mencapai tujuan tersebut. Menumbuhkan rasa bangga terhadap bahasa Indonesia yang dibentuk
oleh sejarah pada generasi muda diharapkan akan mampu menumbuhkan sikap positif terhadap bahasa Indonesia. Eksistensi bahasa Indonesia yang merupakan jati diri bangsa Indonesia pada era globalisasi sekarang ini perlu dibina dan masyarakatkan oleh setiap warga negara Indonesia. Hal ini diperlukan agar bangsa Indonesia tidak terbawa oleh arus pengaruh dan budaya asing yang tidak sesuai dengan bahasa dan budaya bangsa Indonesia. Ini semua menyangkut kedisiplinan berbahasa nasional. Dengan disiplin berbahasa Indonesia akan membantu bangsa Indonesia untuk mempertahankan dirinya dari pengaruh negatif asing atas kepribadiannya sendiri. Nah, teman-teman, dari pembahasan yang sudah saya paparkan tadi, kesimpulannya adalah generasi muda Indonesia ini memiliki peran krusial dalam menjaga dan memajukan bahasa Indonesia sebagai bahasa dunia. Kita percaya bahwa bahasa ini memiliki potensi besar dan merasa bertanggung jawab dalam menjaganya. Beberapa cara yang dapat dilakukan untuk meningkatkan minat para generasi muda kita agar menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar adalah dengan tindakan yang nyata dari diri sendiri, masyarakat, dan pemerintah. Karena itu merupakan elemen penting untuk perubahan agar generasi muda, masyarakat, dan pemerintah Indonesia memiliki rasa bangga akan bahasanya sendiri. Nah, baik teman-teman, mungkin cukup sekian materi yang dapat saya paparkan. Semoga bermanfaat bagi teman-teman dan khususnya bagi saya sendiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.